Makam Antakapura atau Istana Kematian, berada di puncak Gunung Kelir Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Antakapura dikenal sebagai tempat peristirahatan Ki Dalang Panjangmas dan makam Ratu Malang. Selain dua makam tersebut, juga ada puluhan makam milik para pengikut Dalang Ki Panjangmas. Menurut keterangan Jito, juru kunci yang bertugas menjaga komplek makam Antakapura, Ki Dalang Panjangmas dan Ratu Malang merupakan dua tokoh yang pernah hidup di zaman Kerajaan Mataram Islam. Saat Mataram di bawah kepemimpinan Raja Amangkurat. Di komplek makam Antakapura, selain nisan makam Dalang Ki Panjangmas, Ratu Malang dan para pengikutnya, juga ada sendang moyo dan batu persegi panjang yang diyakini merupakan jelmaan kotak wayang milik Ki Dalang Panjangmas. Nisan Dalang Ki Panjangmas berbeda dengan nisan lain yang ada di dalam komplek Istana Kematian. Makam Dalang Ki Panjangmas berupa tumpukan batu yang ditutupi dengan kain mori putih, lapis jarik motif parang. Makam tersebut berada di bagian belakang komplek makam, di bawah pohon besar yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Dikisahkan, Ratu Mas Malang adalah putri Ki Wayah, seorang dalang wayang gedok yang menetap di daerah Pleret. Ratu Mas Malang merupakan selir Raja Amangkurat yang sangat disayangi. Sebelum diangkat menjadi selir Amangkurat, Mas Malang adalah istri Dalang Ki Panjangmas yang sangat terkenal di Kerajaan Mataram. Konon Dalang Panjangmas mewarisi ilmu dalang kanda, dalang ruwat yang dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Oleh karena kesaktiannya, Ki Panjangmas konon kerap diundang oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menggelar pementasan wayang kulit di Istana Laut Selatan. Konon dalam setiap pementasannya, Dalang Ki Panjangmas dibayar dengan emas dan berlian. Hingga pada suatu ketika Panjangmas diminta mendalang di Keraton Mataram oleh Sunan Amangkurat. Saat melihat pementasan wayang gedok, Amangkurat melihat istri Dalang Panjangmas yang sangat cantik sekali dan ia jatuh hati. Untuk memenuhi hasrat keinginannya, usai pagelaran wayang, Dalang Panjangmas dan para niaga dijamu makanan dan minuman yang enak-enak. Akan tetapi tanpa disadari, jamuan tersebut rupanya hanya tipu daya untuk mendapatkan Mas Malang. Karena dalam makanan dan minuman tersebut sudah dicampur dengan racun. Tak lama setelah racun masuk ke dalam tubuh, lambat laun Dalang Panjangmas dan para pengikutnya mulai merasakan sakit hingga akhirnya mereka wafat. Mengetahui kondisi Mas Malang yang hidup seorang diri, Amangkurat lantas mengambilnya sebagai selir. Hanya saja kesetiaan dan kecintaan Mas Malang terhadap Dalang Ki Panjangmas tak pernah luntur. Meski sudah diambil selir oleh Amangkurat, akan tetapi Ratu Mas Malang tetap saja tidak bisa melupakan cintanya kepada Dalang Ki Panjangmas. Hingga pada suatu ketika Ratu Malang akhirnya wafat menyusul Dalang Ki Panjangmas. Melihat kematian selir yang dicintai, Amangkurat merasa berduka sekali. Meski liang lahat sudah digali untuk menguburkan jasad Ratu Mas Malang, akan tetapi Amangkurat rupanya masih enggan menguburkannya. Sampai akhirnya pada suatu malam, Amangkurat melihat ruh Ratu Mas Malang bertemu dengan Ki Panjangmas. Amangkurat yang melihat peristiwa tersebut akhirnya merelakan jasad Ratu Mas Malang dimakamkan, tetapi tidak di liang lahat yang pernah ia gali. Ratu Mas Malang dikuburkan di dalam komplek makam bersama dengan Dalang Ki Panjangmas dan para pengikutnya. Sedangkan bekas liang lahat yang pernah digali oleh Amangkurat, sekarang dikenal dengan nama Sendang Moyo.